Saudaraku, pernah nggak kamu merasa sudah usaha keras, sudah doa, sudah kerja, tapi hidup rasanya tetap gitu-gitu saja? Mungkin yang kurang bukan usaha lahirmu, tapi laku batinmu. Hari ini kita tidak akan bicara soal ramalan biasa. Kita tidak akan bahas soal angka keberuntungan atau hari baik semata. Kita akan masuk ke sesuatu yang lebih dalam. Tentang puasa batin. Tentang ajian dan mantra modern yang bukan untuk menyakiti siapapun, tapi untuk menaklukkan diri sendiri. Khusus untuk kamu yang lahir di Wage, Legi, Pon, Pahing, maupun Kliwon, setiap weton punya celah. Setiap weton punya ujian batin. Dan kalau tidak dikendalikan, itu bisa jadi penghambat terbesar dalam hidupmu. Tapi kalau kamu bisa menguasainya, auramu berubah, caramu berpikir berubah, dan jalan rezekimu pun bisa ikut terbuka. Jadi dengarkan sampai akhir, karena mungkin yang selama ini kamu cari di luar, ternyata jawabannya ada di dalam dirimu sendiri. Sebelum kita mulai, klik follow atau subscribe sekarang. Like episode ini kalau kamu siap naik level secara batin. Dan tulis di komentar, saya siap puasa batin. Bukan untuk terlihat sakti, tapi untuk menjadi lebih tenang dan lebih kuat. Yuk, kita mulai. Saudaraku, kita sering bicara soal weton, soal rezeki, soal energi, soal nasib. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan, batin. Banyak orang ingin ajian instan, ingin mantra cepat, ingin hasil tanpa proses. Padahal dalam tradisi Jawa, kekuatan terbesar bukan terletak pada kalimat rahasia, melainkan pada kebersihan batin dan konsistensi laku. Hari ini kita bahas sesuatu yang lebih dalam. Bukan ajian mistis yang aneh-aneh, bukan mantra untuk menguasai orang lain, tapi puasa batin modern. Latihan pengendalian diri yang relevan untuk zaman sekarang, khususnya untuk kamu yang lahir di Wage, Legi, Pon, Pahing, maupun Kliwon. Karena pada dasarnya, setiap weton punya kecenderungan energi yang berbeda, dan puasa batin ini membantu menyeimbangkannya. Apa itu puasa batin? Puasa batin bukan sekedar menahan lapar dan haus, bukan juga ritual berat yang harus menyepi di gunung. Puasa batin adalah menahan amarah yang tidak perlu, ucapan yang menyakiti, iri hati yang merusak, dan keinginan berlebihan yang menggelapkan hati. Ini ajian paling tua dan paling kuat, menguasai diri sendiri. Di zaman modern, puasa batin bisa dilakukan dengan mengurangi keluhan, mengendalikan reaksi, menghindari gosip, membatasi konsumsi hal-hal negatif. Ini sederhana, tapi efeknya luar biasa. Untuk Wage, laku menahan emosi dan dendam. Wage dikenal sabar, tapi sering menyimpan luka. Puasa batin untuk Wage adalah tidak menyimpan kebencian lebih dari 1 malam. Kalau ada yang menyakiti, selesaikan dalam doa. Jangan dibawa berhari-hari. Ajian modern untuk Wage adalah afirmasi harian. Saya memilih tenang. Saya memilih lapang. Saya tidak membawa beban yang bukan milik saya. Ucapkan dengan sadar, bukan sekedar kata-kata, karena energi Wage kuat saat hatinya bersih. Untuk Legi, laku mengendalikan ego. Legi punya daya tarik alami, mudah disukai, tapi sering tergoda ingin diakui.
Puasa batin untuk Legi adalah tidak mencari validasi berlebihan. Lakukan kebaikan tanpa perlu diumumkan. Berhasil tanpa perlu pamer. Ajian modern untuk Legi, saya cukup. Saya tidak perlu pengakuan untuk bernilai. Saat Legi tidak haus pujian, auranya justru lebih bersinar. Untuk Pon, Laku mengendalikan ambisi. Pon kuat, tegas, pekerja keras, tapi kadang terlalu memaksa keadaan. Puasa batin untuk Pon adalah belajar sabar pada proses. Tidak semua harus cepat, tidak semua harus instan. Ajian modern untuk Pon, saya bekerja dengan tekun, dan saya percaya waktu terbaik sudah diatur. Pon yang sabar justru lebih stabil rezekinya. Untuk Pahing, Laku mengendalikan amarah. Pahing punya energi besar dan keberanian tinggi, tapi emosinya bisa meledak. Puasa batin untuk Pahing adalah menunda respon saat marah. Hitung sampai 10, tarik napas dalam. Jangan balas saat emosi memuncak. Ajian modern untuk Pahing, saya kuat, tapi saya tidak dikuasai amarah. Karena kekuatan tanpa kendali bisa jadi bumerang. Untuk Kliwon, Laku mengendalikan pikiran negatif. Kliwon intuitif, peka dan dalam, tapi sering overthinking. Puasa batin untuk Kliwon adalah tidak menciptakan ketakutan yang belum tentu terjadi. Hentikan skenario buruk yang belum nyata. Ajian modern untuk Kliwon, saya percaya tidak semua yang saya pikirkan adalah kenyataan. Saat pikiran Kliwon tenang, hidupnya jauh lebih ringan. Kenapa disebut ajian dan mantra modern? Karena ini bukan tentang hal gaib. Ini tentang pengendalian diri, tentang kesadaran, tentang disiplin batin. Di masa lalu, ajian dilakukan dengan tirakat berat. Di masa sekarang, tirakatnya adalah menjaga diri di tengah distraksi. Menahan komentar pedas di media sosial, tidak terpancing provokasi, tidak membandingkan hidup terus-menerus. Itu puasa batin zaman ini. Cara memulainya, tentukan niat 7 hari dulu. Pilih satu laku yang paling sesuai dengan wetonmu. Lakukan dengan konsisten. Evaluasi setiap malam sebelum tidur. Tidak perlu diumumkan, tidak perlu dipamerkan. Karena kekuatan batin tumbuh dalam diam. Pada akhirnya, Wage, Legi, Pon, Pahing, Kliwon, semuanya bukan soal ramalan, tapi soal potensi. Weton hanyalah peta, tapi laku hidupmu adalah perjalananmu sendiri. Puasa batin bukan membuatmu sakti, tapi membuatmu stabil. Dan orang yang stabil sulit digoyahkan. Orang yang bersih hatinya mudah menarik rezeki. Orang yang terkendali dihormati tanpa perlu menuntut. Jadi kalau kamu ingin ajian paling ampuh, mulailah dari menguasai diri sendiri. Karena sejatinya, mantra paling kuat bukan yang diucapkan keras-keras, tapi yang dijalani dengan konsisten dalam hati. Saudaraku, akhirnya kita sampai di penghujung pembahasan ini. Sekarang kamu sudah tahu, ajian paling kuat bukanlah mantra yang rumit. Bukan ritual yang membuat orang lain tunduk, tapi kemampuan untuk menundukkan dirimu sendiri. Puasa batin itu tidak terlihat, tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, tapi efeknya nyata. Wage yang tidak menyimpan dendam jadi lebih ringan. Legi yang tidak haus pengakuan, auranya makin terang. Pon yang sabar pada proses, rezekinya lebih stabil. Pahing yang menahan amarah, dihormati tanpa perlu ditakuti. Kliwon yang mengendalikan pikiran, hidupnya jauh lebih tenang.
Semua kembali pada satu hal, kendali diri. Kalau kamu bisa menguasai batinmu, hidup tidak mudah menggoyahkanmu. Mulai malam ini, pilih satu laku. Tidak perlu semuanya sekaligus. Satu saja, konsisten, diam-diam. Karena perubahan besar selalu dimulai dari keputusan kecil yang dijalani dengan serius. Kalau episode ini membuka pikiranmu, klik follow atau subscribe sekarang. Like dan bagikan ke saudaramu yang mungkin sedang mencari ketenangan. Dan sebelum kita benar-benar selesai, tulis di komentar, saya mulai dari diri sendiri. Itu bukan sekedar kalimat, itu komitmen. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jaga batinmu, karena disitulah sumber kekuatan sejati berada.